efektif untuk mengendalikan dan mengatasi hama jenis kutu yaitu tungau, trips, aphids, ulat, jamur, dan beberapa hama pengganggu lainnya. Pestisida nabati semi organik ini bisa kita aplikasikan untuk bahan bonsai, adenium, tabulampot, sayuran, dan tanaman-tanaman kesayangan Anda. Selain bahan dasarnya yang mudah didapat, tentu saja pestisida nabati semi organik ini lebih ramah lingkungan, sekaligus memanfaatkan sampah yang ada di sekitar kita menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan video ini adalah sekaligus penyempurnaan dari video terdahulu, yaitu cara membuat pestisida nabati dari kulit bawang putih. Dan terima kasih kepada Anda yang sudah mendukung channel ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya supaya channel ini lebih berkembang dan bisa memberikan informasi yang tidak kalah menarik seputar seni bonsai, adenium, dan tanaman lainnya. Oke, langsung saja mari kita mulai. Sebagai langkah awal sobat, kita siapkan wadah stainless seperti ini. Kemudian kita masukkan tembakau atau puntung rokok sebanyak 50 gram kurang lebih. Lalu kita siapkan bahan berikutnya yaitu kulit bawang putih sebanyak 2 genggam. Kita masukkan ke dalam wadah. Bahan selanjutnya yang harus kita siapkan yaitu air panas sebanyak 1 liter. Kita tuangkan ke dalam wadah hingga semua bahan tersebut terendam secara sempurna. Lalu kita aduk-aduk supaya semua bahan tersebut tercampur secara merata. Kita ketahui bersama bahwasannya tembakau ini mengandung zat nikotin yang bisa kita manfaatkan untuk mengendalikan dan mengatasi hama pada bahan-bahan bonsai atau tanaman kesayangan kita. Sedangkan bawang putih mengandung alisin yang bersifat antibiotik atau antibakteri, belerang atau sulfur, dan amoniak, sehingga bawang putih ini baunya sangat menyengat. Tentu saja hal ini bisa kita gunakan untuk mengusir beberapa hama sehingga tidak kembali lagi. Setelah tercampur rata, langkah selanjutnya yaitu kita tutup. Kita diamkan kurang lebih hingga 24 jam. Setelah kita diamkan kurang lebih selama 24 jam, maka airnya akan berubah menjadi coklat pekat karena pengaruh dari zat nikotin. Langkah selanjutnya yaitu kita aduk-aduk kembali supaya sari-sari dari bahan-bahan tersebut bisa keluar. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita saring, karena yang akan kita pakai hanya airnya saja. Sebagai contoh di sini saya menggunakan cup minuman dengan ukuran 16 dan saringan. Kita tuangkan supaya tidak ada kotoran-kotoran yang bercampur sehingga nantinya tidak menyumbat alat semprot atau spray. Dan seperti inilah hasilnya sobat, berwarna coklat pekat. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita siapkan 1/4 sendok teh deterjen bubuk, bisa merek apa saja. Kita masukkan, kita campur, kita aduk hingga benar-benar homogen dan tercampur secara merata. Untuk aplikasinya yaitu kita siapkan air bersih dengan perbandingan 1:10. 1 bagian pestisida semi organik ini kita campur dengan air bersih sebanyak 10 bagian. Sebagai contoh di sini saya menggunakan cup minuman dengan ukuran 16 yang isinya setara dengan gelas besar atau 400 ml. Oleh karena itu saya mengambil sebanyak 4 kali atau 40 ml. Atau Anda bisa menggunakan wadah yang lebih besar. Kita campurkan 10 bagian air bersih dengan 1 bagian pestisida nabati semi organik ini ke dalam wadah. Dan langkah selanjutnya yaitu kita masukkan ke dalam botol spray. Jika ingin full organik, misalkan pada aplikasi untuk tanaman konsumsi, misalnya pada tabulampot atau sayur, Anda bisa menggantinya dengan air rendaman daun kembang sepatu. Kita remas-remas sebagai pengganti deterjen. Kita tuang secara pelan-pelan, kemudian kita tutup, dan sudah siap untuk kita aplikasikan untuk bahan-bahan bonsai, adenium, dan tanaman-tanaman kesayangan Anda.
Cara aplikasinya yaitu kita semprotkan pada pagi hari di bawah jam 9 atau sore hari di atas jam 5 sore dengan cara dikocok terlebih dahulu supaya tercampur rata. Untuk pestisida nabati semi organik ini bisa kita gunakan hingga 2 minggu. Caranya yaitu kita tutup rapat dan hindari sinar matahari langsung. Sangat mudah, sangat murah, efektif serta ramah lingkungan karena mudah terurai, sekaligus mengurangi sampah yang ada di sekitar kita menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Untuk contoh cara aplikasi dan contoh hasilnya Anda bisa melihatnya di video saya selanjutnya. Pestisida nabati semi organik ini hanya sebagai salah satu alternatif sebelum penggunaan pestisida kimia. Karena penggunaan pestisida kimia secara terus-menerus dan berlebihan dengan merek yang sama bisa menyebabkan hama kebal dan bermutasi, sekaligus mematikan predator-predator alami dari hama itu sendiri. Tentu saja dari kedua pestisida baik yang alami maupun kimia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Teliti dan amati adakah perubahan yang terjadi pada bahan bonsai atau tanaman kesayangan kita. Bila hal tersebut tidak kita dapati, maka penyemprotan bisa kita lanjutkan. Jika kita semprot hama masih membandel dan terdeteksi, maka dosis bisa kita naikkan sedikit demi sedikit untuk penyemprotan berikutnya. Oke, cukup sekian perjumpaan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jika Anda suka dengan video-video saya, jangan lupa like dan subscribe-nya di channel ini. Jangan jadikan keterbatasan untuk tidak berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.